Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Sane Virginaulan dengan NIM 220207104 dari Prodi D3 Desain Komunikasi Visual, jurusan Seni dan Desain, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya sedang berada di Pura Negara Gambur Anglayang, berlokasi di Kecamatan Kubu Tambahan, tepatnya di Desa Pekraman Kubu Tambahan. Pura ini juga dikenal sebagai Pura Pancasila karena menjadi simbol toleransi dan persatuan antar umat beragama di Bali. Nah, kita akan menelusuri bagaimana sejarah dan keunikan pura ini. Yuk ikuti saya. Dikenal sebagai salah satu warisan budaya yang berharga di Bali Utara, Pura Negara Gambur Anglayang menjadi cagar budaya yang melambangkan semangat toleransi dan persatuan antar umat beragama. Pura Negara Gambur Anglayang tidak hanya menjadi tempat peribadatan bagi umat Hindu, melainkan juga menjadi simbol keberagaman etnis dan agama yang hidup berdampingan secara harmonis di Bali. Berdirinya Pura Gambur Anglayang memiliki relevansi erat dengan perkembangan kondisi ekonomi maritim yang menjadi aktivitas pokok dari kehidupan masyarakat di kawasan Pura. Posisi Pura Gambur Anglayang yang terletak tepat di kawasan pantai dahulunya merupakan dermaga atau pelabuhan dagang yang dikenal dengan nama Pelabuhan Nusantara atau Kuta Banding. Kuatnya hubungan perdagangan yang terjadi di dermaga tersebut juga semakin mendorong terwujudnya perkembangan kerjasama ekonomi. Jalinan kerjasama perdagangan yang sebelumnya hanya berlangsung antara aktivis ekonomi Nusantara, kemudian mengalami perkembangan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pengusaha dan aktivis dagang yang berasal dari luar negeri. Suatu ketika, terdapat sebuah batra yang bersandar di pelabuhan Kuta Banding. Tujuan utama dari kedatangan bahtera tersebut adalah untuk mencari bahan-bahan baku yang akan dijadikan sebagai produk penjualan, termasuk mencari beberapa kebutuhan pokok seperti halnya konsumsi makanan, air, dan sejenisnya. Perahu tersebut memuat beberapa penumpang dengan berbagai macam etnis. Dikatakan pula bahwa para penumpang yang menjadi awak kapal tersebut berasal dari suku Cina, Melayu, Sunda, dan ada pula di antara mereka yang menganut agama Islam. Ketika selesai melakukan misi perdagangan dan berlanjut ke perjalanan berikutnya, tiba-tiba perahu yang ditumpangi oleh awak kapal multi etnis tersebut mengalami kebocoran dan tidak dapat dioperasikan. Sehingga hal tersebut menyebabkan para awak kapal panik serta tidak dapat melanjutkan perjalanan atau misi perdagangan berikutnya. Berbagai strategi telah diupayakan oleh para nahkoda dan juga awak kapal untuk memperbaiki kebocoran perahu yang terjadi. Namun, upaya dari awak kapal termasuk pertolongan yang diberikan oleh masyarakat pun tidak dapat menutupi kebocoran pada badan perahu tersebut. Kebocoran yang terjadi pada perahu tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya menyebabkan seluruh air laut masuk ke dalam lambung perahu. Kemudian, muncullah inisiatif dari masyarakat sekitar yang memberi pertolongan untuk mengajak seluruh anak buah kapal agar secara bersamaan memohon keselamatan pada sebuah pelinggih yang terdapat di wilayah dermaga. Sembari memohon kekuatan dan pertolongan, masyarakat dan para awak kapal pun juga sempat menyampaikan sebuah janji atau yang dikenal oleh masyarakat Bali, kaul atau sesangi. Pernyataan kaul atau sesangi itu disampaikan oleh para awak kapal yang sedang dilanda keresahan akibat dari adanya tragedi kebocoran badan kapal yang dialami. Isi dari janji kaul atau sesangi tersebut menyatakan bahwa apabila kebocoran kapal dapat diatasi dengan segera, begitu juga misi perjalanan ekonomi maupun usaha selanjutnya dapat berjalan dengan selamat dan sukses, maka mereka para awak kapal yang multi etnik
sanggup berikrar atau sudi mengakui, percaya, dan yakin serta ikut mengagungkan manifestasi ide Sang Hyang Widi sebagai Dewa Siwa yang dipercaya berstana atau melinggih di pelinggih tersebut. Setelah melakukan persembahyangan, akhirnya para nahkoda, awak kapal, begitu juga masyarakat sekitar kembali bekerja sama untuk mencoba melakukan perbaikan terhadap kebocoran yang terjadi pada badan kapal. Selama kapal bersandar, terjadi jalinan interaksi yang semakin erat antar masyarakat lokal dengan para pedagang yang berlatar belakang multi etnik. Keduanya saling bercengkrama, begitu juga saling bertukar pengalaman seputar kondisi serta pengalaman perekonomian masing-masing. Setelah beberapa lama melakukan perbaikan, akhirnya kebocoran pada badan kapal berhasil diperbaiki. Normalnya kondisi kapal membuat seluruh awak kapal merasa lega karena mereka dapat kembali melakukan misi perdagangan, begitu juga kembali ke kediamannya masing-masing. Sebelum kembali melakukan pelayaran, para awak kapal multi etnik dan masyarakat lokal saling mengucapkan rasa terima kasih. Ucapan rasa terima kasih serta kuatnya integrasi dari masyarakat multi etnik tersebut pada akhirnya diimplementasikan secara bersamaan melalui pembangunan pelinggih di areal pelinggih utama yang sebelumnya dijadikan sebagai tempat memohon keselamatan dan pernyataan kaul sesani. Pembangunan pelinggih tersebut juga dijadikan sebagai simbolisme maha suci yang tercipta dari adanya sikap saling menghormati, membantu, begitu juga toleransi yang terwujud dalam bingkai masyarakat multikultur. Adanya aksi saling menghormati dan menghargai yang disimbolkan melalui pendirian pelinggih tersebut, maka terwujudlah sebuah pura yang menghimpun beberapa pelinggih atau bangunan suci dengan penamaan yang memakai keberagaman etnis. Adapun klasifikasi pelinggih yang memiliki penamaan berdasarkan latar belakang etnik antara lain pelinggih Ratu Agung dalam Mekah, pelinggih Ratu Agung Syah Bandar, pelinggih Ratu Agung Melayu, pelinggih Ratu Bagus Sundawan, dan pelinggih Betara Ratu Gede Siwu. Kemudian, pura yang di dalamnya menyimpan pelinggih bernuansa multikultur tersebut diberi nama Pura Gare. Seiring berjalannya waktu, penamaan begitu juga penyebutan terhadap istilah Pura Gare mengalami perubahan menjadi Pura Kertanegara Loke atau yang saat ini dikenal sebagai Pura Negara Gambur Anglayang. Struktur Pura Negara Gambur Anglayang terdiri dari 3 halaman, yaitu Niste Mandala, Madya Mandala, dan Utama Mandala. Secara vertikal, pelinggih di Pura Negara Gambur Anglayang mengikuti konsep triangle yang terdiri dari kaki, badan, dan kepala. Halaman luar atau Niste Mandala dari Pura Negara Gambur Anglayang mencakup pelinggih seperti Ratu Ayu Taman, Sumur Tirta, Ratu Gede Mas Punggawa, Balai Kulkul, dan Candi Bentar. Halaman tengah atau Madya Mandala terdiri dari Balai Pebat dan Balai Kulkul. Sedangkan halaman dalam atau Utama Mandala mencakup Balai Pasendekan Penghulu, Balai Banten Petandingan, Balai Piasan, dan berbagai pelinggih yang mewakili berbagai etnis dan budaya. Secara keseluruhan, struktur Pura Negara Gambur Anglayang dirancang untuk mencerminkan kesucian dan hierarki pura. Dengan area yang berbeda, ditetapkan untuk ritual dan kegiatan tertentu. Keberagaman berbagai pelinggih yang mewakili berbagai etnis dan budaya dapat digunakan sebagai alat visual untuk pendidikan multikultural. Pura Negara Gambur Anglayang bukan hanya sebuah tempat ibadah, tetapi juga sebuah cerminan keberagaman budaya dan harmoni antar umat beragama. Sejarahnya yang panjang, dari awal berdirinya sebagai hasil dari kolaborasi lintas etnis dan kepercayaan, hingga menjadi tempat suci yang menggambarkan semangat toleransi dan persatuan, memberikan penghargaan yang lebih dalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari kehidupan sosial masyarakat Bali Utara. Sekian dari video ini, saya ucapkan
Terima kasih. Om Santi 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 Om.